Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelas 287 Kabupaten Blitar, calon guru penggerak angkatan 9. Kami akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual, supervisi akademik, prinsip coaching. Perkenalkan, saya Gigih Budiarto sebagai coach, rekan saya Lilik Nuktihana sebagai observer, kemudian rekan saya Ibu Suroya Lidaya sebagai coachee. Demikian perkenalan dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak Gigi. Waalaikumsalam Bu Lili. Bertemu kembali nih Pak Ya. ya. Gimana kabarnya hari ini Pak Gigi? Alhamdulillah kabar baik Bu Lili. Jenengan gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Pak. Sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak Gigi, hari ini kan saya dapat tugas demonstrasi kontekstual Ya. terkait dengan observasi atau supervisi dengan prinsip coaching ya, Ya, Pak. betul. Baik, di sini saya akan mengamati nih Pak Gigi Ya. praktek coaching langsung. Pak Gigi, saya akan mengamati yang sesuai dengan nilai pada rubrik penilaian Ya. di demonstrasi kontekstual. Baik Bu. Nah, ini yang saya amati adalah apakah sudah sesuai dengan alur tirta pada coachingnya Pak Gigi. Ya. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, Ya. dan bagaimana coachee merespon pertanyaan dari Bapak sebagai coachnya. Ya. Jangan lupa juga nanti itu pada prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan, Ya. proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coachee. Ya. Nah, ini Pak Gigi, sebelum masuk ke coaching langsung, ada pertanyaan yang mau saya sampaikan. Silakan Bu. Baik, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan Ya. pada coaching kali ini? Nah, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya ingin nanti saat coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah satu, presence, kedua, mendengarkan aktif, yang ketiga, saya mampu mengutarakan pertanyaan berbobot. Demikian Bu Lili. Iya, sip Ya. gitu ya Pak ya. Baik, terkait dengan yang kedua nih Pak, Ya. kompetensi mana yang spesifik nih yang ingin Bapak kembangkan? Nah, nantinya saya ingin bisa lebih berkompeten dalam pertanyaan berbobot Bu. Karena dengan pertanyaan berbobot itu coachee bisa menemukan sendiri masalah yang dia hadapi. Demikian. Oke, berarti Ya. lebih pada pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya, betul. Baik, nih bagaimana penilaian Pak Gigi sendiri terhadap kompetensi yang dikembangkan nanti? Ya, nanti yang saya nilai itu adalah coachee nanti bisa mendapatkan langkah-langkah ataupun solusi yang bisa ia temukan sendiri dalam rangka ia menemukan suatu prosedur atau tahapan sehingga masalah yang ia hadapi dapat selesai dengan temuannya sendiri. Demikian. Baik, ini Pak terkait dengan coaching yang mau dilakukan, Ya. pastinya kan ada harapan ya Pak. Ya, betul. Nih, harapan apa dari observasi yang saya lakukan ini Pak? Ya, saya selalu berharap coaching yang saya lakukan ini nanti selalu mendapat umpan balik dari jenengan sebagai observer. Nantinya umpan balik itu dapat saya jadikan sebuah motivasi supaya coaching selanjutnya dapat saya lakukan lebih baik dari sekarang yang nantinya saya lakukan. Oke, siap Pak. Ya. Semoga lancar ya Pak untuk coaching. Terima kasih. Baik, untuk coaching kali ini saya akan tetap mengikuti panjenengan untuk mengamati prosesnya gitu ya Pak. Baik Bu. Baik, terima kasih. Monggo langsung dilanjut terkait dengan coaching kali ini. Terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum Bu Ida, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Gigi. Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah sehat Bu Ida ya, dan semangat. Bu Ida, hari ini kita bertemu dalam kegiatan coaching Bu Ida ya. Iya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bu Ida saat ini kita menjalani coaching? Bisa diceritakan Bu Ida? Perasaan saya hari ini itu Ya. sebenarnya itu
agak bingung Pak. Ya, bingungnya kenapa? Karena saya itu mempunyai masalah ya Pak di kelas saya Ya. itu. Anak-anak itu mungkin karena kelas saya itu masih kelas rendah di kelas 1. Itu anak-anak itu mungkin fokus, yang pertama fokus anak-anak, juga minat belajar anak-anak itu masih kurang. Kalau semangat anak-anak tuh mungkin semangat, mungkin semangat bermain, semangat berlarian, seperti itu. Berarti untuk fokus belajar belum ya, ada. seperti itu. Untuk minat, terutama fokusnya untuk ke pembelajaran itu masih sangat kurang. Iya, baik Bu. Itu saya pahami kejujuran panjenengan. Mari kita jadikan coaching ini sebagai sarana untuk menjelajahi solusi secara bersama. Kira-kira ada nggak hal khusus yang ingin kita bahas, terutama jenengan dalam menanggapi permasalahan yang jenengan hadapi? Kira-kira ada hal khusus monggo? Saya itu terutama yang tadi seperti saya bicarakan tadi Pak, mungkin yang paling spesifik itu yaitu anak-anak. Saya ingin anak-anak itu belajar dengan fokus. Bagaimana caranya belajar dengan fokus, tetap semangat tapi belajarnya lebih fokus. Lebih fokus lagi. Ya. Jadi bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan fokus gitu ya Bu ya. Ya, fokusnya terus tetapi tetap bersemangat. Tetap bersemangat. Itu termasuk tujuan Bu Ida mengikuti coaching sesi ini Bu ya. Iya. Terus Bu Ida. Nah, kira-kira dari masalah yang Bu Ida hadapi tadi, menurut Bu Ida keberhasilan seperti apa yang Bu Ida harapkan sehingga nanti anak-anak bisa lebih baik dari sebelumnya? Yang Bu Ida harapkan seperti apa selain fokus tadi, tujuan akhirnya seperti apa? Ya, saya dari coaching ini saya berharap ya saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya ingin bahwa bisa memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan di kelas 1 sehingga anak-anak itu fokusnya bisa terpenuhi sehingga pembelajaran yang saya berikan itu bisa diterima dengan baik. Ya, seperti itu Bu ya. Kira-kira hubungannya dengan tujuan pembelajaran Ibu bagaimana? Setelah fokus kira-kira apa hubungan dengan tujuan pembelajaran Ibu? Ya, akhirnya dengan tujuan pembelajaran yang saya inginkan, tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Ya, tercapai, bisa materi yang saya berikan itu bisa diserap oleh anak-anak seperti itu. Bagus ya Bu Ida. Beberapa identifikasi dari Bu Ida tadi sudah menunjukkan arah solusi yang ingin diharapkan oleh Bu Ida. Nah, sekali lagi Bu Ida, dari permasalahan Bu Ida tadi kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Kira-kira ada hal yang lain yang Bu Ida ingin tambahkan Bu dari keterangan Bu Ida tadi? Kalau sudah cukup nggak apa-apa. Kalau ada yang lain silakan, mungkin bisa ditambahkan. Ya, mungkin dengan saya rasa ya Pak, mungkin ketika saya menyadari ya Pak ya, menyadari bahwa pembelajaran yang sudah saya berikan itu mungkin menurut anak-anak itu kurang menarik sehingga anak-anak itu lebih suka bermain sendiri, terus berlarian, akhirnya tidak menghiraukan pembelajaran yang saya berikan seperti itu Pak. Terus mungkin masih monoton lah istilahnya. Terus saya mungkin lebih masih mendominasi kelas seperti itu. Anaknya pasif. Anaknya kurang aktif seperti itu. Baik Bu Ida. Nah, sekarang kita mulai masuk ke rencana aksi. Kira-kira rencana Ibu ke depan dalam mencapai pembelajaran yang lebih aktif, mereka lebih fokus, kira-kira apa Bu Ida? Yang jenengan rencanakan apa?
mungkin pertama kali mengenai rencana pembelajaran RPP saya Pak. Mungkin dengan RPP saya itu mungkin saya memulainya dengan memetakan anak-anak itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan profil minat belajar anak, mungkin dengan gaya belajar anak seperti itu. Mungkin dari situ juga memilih ya media pembelajaran atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan mereka seperti itu Pak. Ya, bagus itu rencana aksi yang bagus itu Bu Ida. Mungkin saya katakan juga. Ya, bisa ditambahkan. Mungkin juga lagi anak-anak itu kan suka bermain. Mungkin dengan permainan atau kita ketika untuk memfokuskan anak itu mungkin saya akan menggunakan permainan dan ice breaking. Ice breaking yang anak-anak mungkin senang gitu. Permainannya seperti apa Bida kalau bisa dijelaskan? Permainannya permainannya yang sudah yang mungkin begini. Supaya lebih fokus mereka. Lebih fokus mungkin ketika mungkin dengan apa itu gunting kertas. Batu kertas gunting. Masuk. Gunting batu kertas gunting itu saya dengan begitu kan permainan itu Pak. Dari situ mungkin dengan yang akan saya terapkan besok lagi itu ketika mungkin di pembelajaran matematika seperti itu Pak. Dari situ untuk penjumlahan anak-anak itu siapa yang menang di situ itu akan mungkin melangkah untuk misalnya gunting gitu, anak-anak melangkah 3 kali, berapa kali seperti itu, yang menang seperti itu. Berarti permainannya mengarah ke konsep perhitungan. Yang mungkin yang akan saya lakukan itu untuk memfokuskan anak itu fokus dengan permainan tapi juga pembelajaran. Bagus itu Bida, rencana yang sangat masuk akal dan sangat bagus menurut saya. Nah, kira-kira dari rencana yang ingin jenengan laksanakan itu apa dan siapa yang bisa memberi dukungan? Utamanya pertama kali ya kepala sekolah ya Pak. Kita itu bernaung dari dengan mereka dengan pimpinan yang mungkin akan memberikan motivasi dan semangat juga dengan rekan-rekan sejawat yang bisa memberikan berbagi solusi itu bidang saya tadi menangkap solusi yang Ibu utarakan tadi sudah terstruktur, sudah lebih fokus ke penanganan masalah yang jenengan hadapi. Nanti semoga nanti rencananya bisa segera dilaksanakan dan selanjutnya nanti bisa membuat anak-anak bisa lebih fokus kembali. Nah, sekarang kita masuk ke tahap tanggung jawab Bu Ida. Apa komitmen Ibu Ida terhadap rencana aksi yang sudah jenengan rencanakan banyak tadi? Komitmen Bu Ida apa? Saya mungkin berkomitmen untuk lebih mempersiapkan pembelajaran itu lebih baik seperti itu dan lebih menarik, lebih menyenangkan, lebih terpusat di anak yang anak-anak itu lebih aktif seperti itu. Juga media pembelajaran yang mungkin saya gunakan itu disesuaikan dengan anak, misalkan mungkin dengan video atau mungkin seperti itu mungkin lebih menarik Pak juga. Terus mungkin dengan strategi yang memenuhi kebutuhan dan minat anak seperti itu dan seperti itu Pak. Terima kasih Bu Ida, banyak sekali tadi strateginya ya. Nah, kira-kira dari coaching ini tadi Bu Ida, kira-kira selain yang rencana aksi tadi, tindak lanjut apa yang ingin Bu Ida laksanakan setelah Bu Ida mendapatkan coaching ini? Mungkin saya akan terus berproses Pak. Proses mungkin lebih menggali lagi kompetensi saya, mungkin mencari referensi yang bisa meningkatkan kompetensi saya seperti itu. Juga mungkin
lebih menambah pengetahuan Ya. lagi ke depannya, Ya. sehingga mungkin bisa memenuhi kebutuhan anak Ya. itu dengan Itu pembelajaran akhirnya, Bu. ya, Ya. dengan memberikan pembelajaran yang sifatnya bisa memenuhi semua kebutuhan anak, lebih menarik, terbuka seperti itu Pak. Oke, baik, bagus sekali Bu Ida. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bu Ida untuk mengikuti coaching ini. Semoga nanti rencana aksi dari Bu Ida dan komitmen yang sudah Bu Ida utarakan tadi bisa benar-benar dilaksanakan. Kira-kira kapan Bu Ida melaksanakan rencana aksi tadi? Segera Pak. Segera ya? Ya, segera mungkin 2-3 hari lagi mungkin sudah bisa dilaksanakan. Ya, lebih cepat lebih baik. Karena memang sudah harus. Iya, harus segera, harus segera diperbaiki Pak. Semoga nanti segera dilaksanakan. Saya tunggu nanti, semoga kegiatannya berjalan lancar, anak-anak bisa lebih baik, dan akhirnya tujuan pembelajaran bisa terlaksana. Ya, terima kasih Pak atas coaching hari ini bisa memberikan saya menemukan solusi yang dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Pak. Saya juga terima kasih pada Bu Ida sudah sudi untuk meluangkan waktu sehingga coaching kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Gige, tadi sudah melaksanakan coaching ya sama Bu Ida. Sudah, Bu. Gimana Pak Gige? Ya, alhamdulillah tadi coaching berjalan dengan lancar. Ya sedikit ada hambatan tapi Bu Ida komunikasi dengan baik dengan saya, akhirnya solusinya bisa Bu Ida temukan sendiri. Alhamdulillah. Oke, ini Pak Gige terkait dengan coaching yang dilakukan tadi nih. Ya. Kalau Pak Gige ini menilai sendiri performanya Pak Gige nih pada saat coaching tadi, dalam kompetensi tadi gimana Pak Gige? Ya, tadi menurut saya saat coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching alur tirta. Di situ ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, yang terakhir tanggung jawab, semuanya sudah saya laksanakan. Dan juga tadi prinsip coaching juga berusaha saya terapkan dengan selalu kemitraan dengan baik, komunikasi dengan baik. Akhirnya solusi dari Bu Ida sendiri ditemukan dengan sendirinya. Saya arahkan pertanyaan berbobot juga. Demikian. Oke, berarti coaching sudah menemukan ya Iya, Pak? alhamdulillah. Nah nih, kalau yang kedua nih Pak, apa yang membuat Pak Gige menilai performa Pak Gige itu seperti itu? Ya, menurut saya gini, prinsip coaching itu kan ada 3 tadi, kemitraan, kemudian bisa membuat pertanyaan berbobot, kemudian bisa memprediksi akan masa depan atau seperti apa yang diinginkan oleh coach. Kemudian alur tirtanya juga sudah saya terapkan. Di situ saya sudah memberi penilaian tersendiri pada saya, tapi saya juga butuh umpan balik dari Bu Lili, apakah ada kekurangan atau tidak dari coaching saya tadi. Menurut saya sendiri, saya merasa sudah menerapkan semuanya Bu Lili. Mungkin dari Bu Lili bisa menambahkan untuk saya. Oke, baik Pak. Boleh ya Pak kalau silakan. saya menyampaikan ya. hasil pengamatan saya nih Pak ya. Siap. Dari coaching yang dilakukan Pak Gige tadi, Pak Gige sudah melakukan coaching dengan baik dan memang sudah sesuai dengan standar yang alur tirta ya Pak ya, yang kita rujuk dalam pembelajaran. Nah, Pak Gige juga sudah mampu menerapkannya dengan runtut nih, mulai dari tujuan sampai dengan tanggung jawab gitu ya Pak. Terus juga sudah mampu dengan baik menggali informasi coach dengan pertanyaan yang berbobot sehingga coach betul-betul mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan yang paling penting adalah coaching yang Pak Gige lakukan tadi sudah sesuai dengan prinsip dari coaching itu sendiri. Oke, bagaimana pendapat Pak Gige terkait dengan hasil pengamatan saya? Pendapat saya senang dulu. Saya terutama saya sendiri ternyata umpan baliknya saya terima positif. Saya senang sekali. Saya bangga karena coaching yang saya lakukan berjalan dengan baik. Tapi ada beberapa yang
pasti lebih baik dari saya. Mungkin saya kurang begitu berekspresi dengan baik karena mungkin saya berangkat dari tempat kerja tadi, banyak beban pekerjaan yang sudah saya lakukan, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang kurang begitu dipahami oleh coaching, mungkin seperti itu. Betul Pak Gigi. Nah dari pengamatan saya nih Pak Gigi ya, kelihatan kalau beberapa agak ke belakang itu Pak Gigi semakin kelihatan capeknya luar biasa gitu ya Pak Gigi ya. Betul. Terus kemudian apa namanya ya, kaku akhirnya muncul ya Pak ya. Gitu betul. Iya gitu Pak ya. Oke Pak Gigi, terkait dengan itu nih, gimana nih Pak Gigi untuk kedepannya nih terkait dengan gambaran dari meningkatkan performa coachingnya Pak Gigi? Ya, yang paling menonjol tadi hubungannya dengan kemampuan sosial dan emosional saya Bu. Dari cara saya mengendalikan emosi dan sosial saya harus belajar untuk mengendalikan itu supaya nanti saat saya berdiskusi, mencoaching saya, mungkin coaching yang lain bisa lebih terkendali emosi saya, solusi yang ia dapatkan lebih akurat lagi, lebih valid lagi, lebih cepat daripada yang sebelumnya ini tadi. Jadi makin mengena gitu Bu, saya lebih lancar, emosi terkendali dan coachingnya lebih lancar lagi. Oke, siap-siap nih. Dari hasil coaching kali ini nih, menurut Pak Gigi kompetensi apa yang ingin ditingkatkan agar coaching selanjutnya nih itu lebih baik lagi? Ya, dari coaching ini tadi saya terima jelas umpan balik dari jenengan. Yang kurang tadi adalah ekspresi saat memberikan pertanyaan berbobot. Kedepannya saya ingin kembangkan kompetensi PSE itu Bu, sosial emosional saya kembangkan lagi supaya nanti bisa lebih mengarahkan coach saya mendapatkan secepat-cepatnya solusi yang ingin dia inginkan sehingga masalahnya bisa cepat teratasi. Ya. Siap-siap Pak Gigi, semoga lancar terus ya. Amin. Terkait dengan coachingnya nanti juga semakin lancar dan semakin bisa mengcoach teman-teman yang lain gitu ya, sehingga betul-betul ilmu Pak Gigi ini bermanfaat nih gitu. Baik, terima kasih. Oke, untuk kegiatan hari ini kita cukupi ya Pak Gigi ya. Terima kasih untuk kolaborasi kita kali ini. Terima kasih. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili. Sama-sama.